Selamat datang kembali. Pernahkah Anda atau mungkin ada teman Anda mengalami hal ini? Bolak-balik ke dokter karena katakanlah sakit perut, pusing, atau nyeri punggung yang aneh, tapi setelah semua tes, ronsen, tes darah, semuanya, dokternya bilang nggak ada apa-apa, semuanya normal. Frustrasi kan? Karena rasa sakitnya itu nyata, tapi penyebab fisiknya nggak ketemu. Nah, hari ini kita akan membahas misteri ini. Kita akan menyelami tumpukan sumber dari jurnal neurobiologi sampai panduan praktek terapi untuk mengupas hubungan antara pikiran dan tubuh. Kita mau cari tahu kenapa stres emosional itu bisa larinya ke fisik, sebuah kondisi yang dikenal sebagai gangguan psikosomatis. Dan bagaimana sebuah pendekatan komplementer, yaitu hipnoterapi, mencoba berbicara langsung ke akar masalahnya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesehatan loh. Kita itu kan selama ini seperti diwarisi pemikiran kuno yang misahin total antara pikiran dan badan. Seolah-olah apa yang terjadi di kepala Anda nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang terjadi di perut Anda. Padahal, ilmu pengetahuan modern menunjukkan kalau keduanya itu ya satu paket, nggak bisa dipisah. Dan yang paling penting untuk dipahami dari awal, rasa sakit atau gejala yang Anda rasakan itu 100% nyata, bukan imajinasi. Oke, mari kita bongkar ini. Saya baca satu kutipan yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Dari seorang ilmuwan pionir, Dr. Candace Pert. Dia bilang, semuanya adalah psikosomatis. Wah, ini pernyataan yang berat ya. Apa maksudnya semua penyakit itu cuma ada di pikiran kita? Kalau gitu kenapa kita butuh obat? Pertanyaan bagus. Tentu maksudnya bukan penyakit itu tidak nyata. Maksudnya adalah tidak ada satupun kondisi fisik dari flu biasa sampai penyakit yang lebih serius yang tidak dipengaruhi oleh kondisi mental dan emosional kita. Dr. Pert ini penemu apa yang ia sebut molekul emosi, atau nama ilmiahnya neuropeptida. Bayangkan ini seperti kurir-kurir kecil di dalam tubuh kita. Saat Anda merasa marah, sedih, atau bahagia, otak Anda itu nggak cuma menyimpannya sebagai perasaan. Otak menerjemahkan emosi itu jadi paket-paket kimia si neuropeptida ini, lalu mengirimkannya ke seluruh tubuh. Dan ternyata, setiap sel di tubuh kita, termasuk sel imun, itu punya kotak surat untuk nerima paket ini. Jadi sel kekebalan tubuh saya bisa tahu kalau saya lagi patah hati atau stres karena kerjaan. Mereka ikut gosip soal kondisi emosi saya gitu. Persis, mereka benar-benar mendengarkan. Inilah inti dari bidang ilmu yang namanya psikoneuroimunologi atau PNI. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya cuma itu. Studi tentang bagaimana psikologi, yaitu pikiran, neuro, sistem saraf, dan imunologi, sistem kekebalan, saling ngobrol. Obrolan ini terjadi lewat sebuah jalur komunikasi super penting yang disebut aksis HPA, singkatan dari hipotalamus pituitari adrenal. Anggap saja ini seperti sistem alarm kebakaran di tubuh Anda. Saat ada stres, anggaplah itu asap, alarm ini berbunyi dan menyemprotkan air, berupa hormon kortisol untuk memadamkan api sesaat. Ini bagus dan normal, respon fight or flight. Nah, masalahnya muncul kalau asapnya nggak hilang-hilang kan? Tepat. Pada stres kronis, yang sering jadi pemicu psikosomatis, alarm ini macet dan terus menyala. Bayangin aja, alarm kebakaran yang nyemprotin air non-stop di dalam gedung. Awalnya membantu, lama-lama malah merusak semuanya. Tubuh Anda terus-menerus dibanjiri kortisol yang akhirnya bukan melindungi, tapi justru menekan dan mengacaukan sistem kekebalan tubuh. Saya selalu mikir kalau saya stres berat di kantor terus kena flu, itu karena sistem imun saya lemah jadi gampang ketularan virus dari orang lain. Tapi dari penjelasan ini sepertinya ada kemungkinan lain. Mungkinkah tubuh saya bisa menciptakan gejala mirip flu tanpa ada virusnya sama sekali? Sangat mungkin. Fenomena itu nyata dan punya nama, sickness behavior atau perilaku sakit. Stres psikologis yang intens itu bisa memicu otak Anda untuk melepaskan zat kimia bernama sitokin proinflamasi. Ini adalah zat yang sama persis yang dilepaskan tubuh saat melawan infeksi. Hasilnya, Anda merasa lelah luar biasa, badan pegel-pegel, nggak nafsu makan, dan maunya cuma di kasur. Gejalanya persis seperti flu, tapi penyebabnya bukan virus, melainkan sinyal bahaya dari otak Anda sendiri. Wow, ini menjelaskan banyak hal. Salah satu sumber dari Indonesia yang kita baca menyoroti sesuatu yang lebih dalam lagi nih. Katanya, gejala-gejala ini seringkali simbolik.
seperti ada bahasa tersembunyi. Contohnya, orang yang merasa memikul beban tanggung jawab keluarga sendirian, tiba-tiba mengalami nyeri bahu kronis, atau orang yang merasa muak dengan situasinya mengalami mual terus-menerus, bahkan ungkapan patah hati bisa muncul sebagai nyeri dada yang bikin takut. Benar sekali. Tubuh kita itu jujur. Saat mulut kita tidak bisa atau tidak mau mengungkapkan sesuatu, tubuh yang akan bicara. Dan ada beberapa alasan utama kenapa ini terjadi menurut perspektif biopsikososial. Prediktor terkuat yang terus muncul dalam penelitian adalah Adverse Childhood Experiences atau ACEs. Pengalaman buruk di masa kecil. Ini bisa berupa trauma, pengabaian, atau situasi keluarga yang tidak stabil. Jadi, luka dari masa lalu yang kita pikir sudah sembuh, ternyata masih ada bekasnya di sistem syaraf kita? Tepat. Bayangkan, sistem saraf itu seperti tombol volume. Pada orang yang mengalami ACS, tombol volumenya itu seperti macet di angka 11. Jadi, pemicu stres yang bagi orang lain mungkin cuma gangguan kecil, bagi mereka bisa terasa seperti bencana besar. Alarm tubuhnya jadi super sensitif. Salah satu studi di Indonesia yang kita lihat bahkan menunjukkan korelasi yang sangat kuat loh. Semakin tinggi skor ACS seseorang, semakin rendah tingkat kesejahteraan psikologisnya di usia dewasa. Seperti sistem alarm mobil yang bunyi cuma karena ada kucing lewat. Analogi yang sempurna. Faktor kedua adalah kondisi yang disebut alexithymia. Istilahnya keren, tapi artinya sederhana. Tidak punya kata-kata untuk emosi. Itu seperti Anda tahu ada yang salah di dalam diri, Anda merasa gelisah atau tidak nyaman, tapi kalau ada yang tanya, kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Anda benar-benar tidak punya kosakata untuk menjawabnya, selain nggak tahu, nggak enak badan aja. Dan karena mulut tidak bisa bicara, akhirnya perut atau kepala yang bicara untuk Anda. Anda menangkap esensinya dengan sangat baik. Itulah somatisasi. Emosi yang tidak terucap mencari jalan keluar lewat tubuh. Yang terakhir, tentu saja, adalah emosi yang secara sadar atau tidak sadar kita tekan. Kemarahan pada pasangan, kesedihan karena kehilangan, rasa bersalah. Semua yang kita telan bulat-bulat itu tidak hilang. Energi emosional itu harus pergi ke suatu tempat, dan seringkali ia menemukan rumah di bagian tubuh yang paling lemah. Oke, ini semua masuk akal, tapi juga sedikit menakutkan ya. Kita bicara tentang trauma masa kecil yang mungkin sudah kita lupakan, atau emosi yang bahkan kita tidak sadar kita pendam. Rasanya seperti mencoba memperbaiki mesin mobil yang terkunci rapat di dalam garasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan kuncinya untuk membuka kap mesin pikiran bawah sadar itu? Nah, disinilah hipnoterapi masuk. Bukan sebagai sihir, tapi sebagai kunci itu tadi. Pertama, kita harus buang jauh-jauh gambaran hipnotis dari acara TV, di mana orang dibuat menggonggong seperti anjing. Itu hipnotis panggung untuk hiburan. Hipnosis klinis atau hipnoterapi adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ini adalah keadaan fokus dan relaksasi yang mendalam yang sebenarnya sangat alami. Alami bagaimana? Saya tidak pernah merasa dihipnotis. Anda yakin? Pernahkah Anda begitu asik membaca buku atau nonton film sampai tidak dengar saat ada yang memanggil nama Anda? Atau saat menyetir di jalan yang sudah biasa Anda lewati, tiba-tiba Anda sudah sampai tujuan tanpa ingat detail perjalanannya? Itulah kondisi hipnosis ringan. Pikiran sadar Anda sedang istirahat, dan pikiran bawah sadar Anda yang mengambil alih. Hipnoterapi hanyalah proses memanfaatkan keadaan alami ini secara sengaja untuk tujuan terapi, dibimbing oleh seorang profesional. Praktik ini bahkan sudah diakui sebagai prosedur medis yang sah oleh Asosiasi Medis Amerika dan Inggris sejak tahun 1950-an. Oke, jadi hipnosis itu keadaannya, dan hipnoterapi itu penggunaannya untuk penyembuhan. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita ada di kondisi itu? Kenapa itu bisa membantu? Konsep intinya begini. Bayangkan pikiran Anda punya dua bagian. Pikiran sadar, yang sedang kita pakai untuk ngobrol sekarang, itu logis, analitis. Lalu ada pikiran bawah sadar, yang jauh lebih besar. Ini adalah gudang semua memori, kebiasaan, keyakinan, dan emosi Anda. Nah, di antara keduanya ada penjaga gerbang yang disebut faktor kritis. Tugasnya menyaring informasi. Kalau ada ide baru yang tidak sesuai dengan program lama, dia akan menolaknya. Dalam keadaan hipnosis yang rileks, si penjaga gerbang ini ikut santai dan, sedikit lengah. Inilah kesempatannya untuk berkomunikasi langsung dengan manajer gudang, pikiran bawah sadar, untuk memperbarui program-program lama yang sudah usang atau merusak.
Oke, saya mulai paham. Sekarang, mari kita lihat perkakas yang ada di dalam kotak alat seorang hipnoterapis. Apa yang mereka lakukan setelah penjaga gerbang itu lengah? Tujuannya seringkali adalah menemukan apa yang disebut Initial Sensitizing Event atau ISE. Kejadian paling awal yang menanamkan program negatif itu. Misalnya, nyeri perut Anda sekarang mungkin dipicu oleh stres kerja. Tapi ISE-nya bisa jadi adalah pengalaman saat Anda dimarahi guru di depan kelas waktu SD, yang membuat Anda merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Ada banyak cara untuk sampai ke sana. Yang paling dasar adalah sugesti langsung. Terapis memberi sugesti positif. Perut Anda akan terasa nyaman dan tenang. Kedengarannya seperti menempel plester di atas luka yang dalam ya. Mungkin bisa membantu sementara tapi tidak menyembuhkan infeksinya. Tepat. Makanya, untuk masalah psikosomatis yang akarnya dalam, pendekatan ini jarang cukup. Kita butuh pekerjaan detektif yang lebih serius, yaitu hipnoanalisis. Di sini, tujuannya bukan cuma mengingat masa lalu, tapi menemukan dan melepaskan muatan emosi yang terjebak di sana. Salah satu tekniknya adalah regresi. Klien dibimbing untuk mengunjungi kembali memori traumatis itu, tapi bukan untuk merasakan sakitnya lagi, melainkan untuk melihatnya dari perspektif orang dewasa yang sekarang, jauh lebih bijaksana dan berdaya, sehingga makna dari kejadian itu bisa diubah. Jadi bukan untuk menghidupkan kembali trauma, tapi untuk membingkainya kembali. Mengubahnya dari sebuah horor menjadi sebuah pelajaran. Persis. Dan untuk membantu proses detektif ini, salah satu sumber kita menyajikan kerangka kerja yang sangat menarik untuk mengidentifikasi kemungkinan akar masalah. Ini sebuah akronim, COMPISS. COMPISS. Oke, mari kita bedah satu persatu. C. C untuk konflik atau konflik. Ini terjadi saat ada dua bagian dari diri Anda yang saling bertentangan. Misalnya, sebagian diri Anda ingin resign dari pekerjaan yang toksik, tapi bagian lain merasa harus bertahan demi keamanan finansial. Ketegangan internal ini bisa buat cor jadi gejala fisik. Oke, itu masuk akal. Lalu O. O untuk organ language atau bahasa organ. Ini yang kita singgung tadi. Pikiran bawah sadar kita itu sangat harfiah. Jadi saat kita berulang kali menggunakan metafora seperti bos saya bikin sakit kepala, atau saya tidak tahan melihat situasi ini, pikiran bawah sadar bisa menerimanya sebagai perintah dan menciptakan sakit kepala atau masalah penglihatan sungguhan. Selanjutnya M, motivation, motivasi. Tunggu, jadi maksudnya tuh saya bisa punya motivasi tersembunyi untuk sakit? Tepat. Atau sering disebut keuntungan sekunder, secondary gain. Gejala itu secara tidak sadar sebenarnya membantu Anda. Misalnya, sakit perut yang parah setiap kali akan ada presentasi penting di kantor. Secara sadar, Anda benci sakitnya, tapi secara tidak sadar, sakit itu menyelamatkan Anda dari ketakutan akan penilaian atau kegagalan. Wow, konsep ini cukup liar. Bahwa secara tidak sadar tubuh saya bisa memilih sakit punggung supaya saya dapat cuti dari bos yang menyebalkan. Oke, saya jadi penasaran dengan sisanya. Setelah COMP, lalu I dan S. I adalah identifikasi atau identifikasi. Anda mengadopsi gejala dari seseorang yang penting bagi Anda. Seringkali sebagai bentuk cinta atau kesetiaan yang tidak disadari. Contoh klasik, seorang anak yang tumbuh dengan ibu yang sering migrain, lalu saat dewasa, ia juga mengalami migrain yang sama persis, meskipun secara medis tidak ada penyebabnya. S yang pertama adalah self-punishment atau hukuman diri. Jika Anda membawa rasa bersalah yang mendalam, pikiran bawah sadar bisa menciptakan penyakit sebagai cara untuk membayar dosa itu. Dan S yang terakhir adalah suggestion atau sugesti, terutama dari figur otoritas. Bayangkan seorang dokter yang dihormati berkata, nyeri punggung Anda ini kronis. Anda harus belajar hidup dengannya. Bagi pikiran bawah sadar, itu bisa menjadi sugesti yang sangat kuat, seperti sebuah kutukan yang diterima tanpa perlawanan. Ini benar-benar seperti menjadi detektif untuk pikiran kita sendiri. Tapi ada satu hal lagi dari sumber kita yang membuat saya skeptis sekaligus penasaran. Aplikasinya ternyata luas sekali. Bukan cuma untuk stres, tapi juga kondisi fisik nyata seperti asma, hipertensi, bahkan kutil. Tunggu dulu, hipnosis bisa menghilangkan kutil? Kedengarannya seperti sulap. Saya bisa paham kalau sugesti bisa menenangkan pikiran. Tapi bagaimana sugesti bisa melawan virus fisik yang menyebabkan kutil? Saya butuh penjelasan ilmiahnya di sini. Pertanyaan yang sangat valid.
Jawabannya terletak pada kemampuan hipnosis untuk mempengaruhi sistem saraf otonom. Ini adalah panel kontrol otomatis di tubuh kita yang mengatur semua hal yang tidak kita pikirkan secara sadar. Detak jantung, tekanan darah, pencernaan, suhu tubuh, dan yang terpenting, respons imun dan aliran darah. Melalui sugesti yang terfokus saat hipnosis, kita bisa misalnya memberi instruksi pada pikiran bawah sadar untuk meningkatkan aliran darah dan aktivitas sel-sel imun ke area di mana kutil itu berada. Jadi, kita tidak menghilangkan kutil dengan sihir, tapi kita mengoptimalkan persenjataan alami tubuh untuk melawan virus penyebab kutil itu dengan jauh lebih efektif. Jadi ini bukan sulap, ini tentang memberi instruksi yang lebih baik ke sistem operasi tubuh kita. Tepat. Dan bagian terbaiknya adalah, hipnosis itu sebuah keterampilan, bukan anugerah. Artinya, ini bisa dipelajari. Banyak hipnoterapis yang baik akan mengajarkan klien mereka autohipnosis atau hipnosis diri. Ini sangat memberdayakan. Anda tidak lagi bergantung pada terapis, tapi Anda punya alat di saku Anda sendiri untuk menenangkan sistem saraf kapanpun dibutuhkan. Ini mengembalikan rasa kontrol. Selain autohipnosis, ada teknik lain yang lebih sederhana yang bisa kita coba langsung. Tentu, ada dua yang sangat ampuh yang disebutkan dalam materi kita, dan keduanya bekerja dengan prinsip yang sama, membajak sistem alarm tubuh Anda. Pertama, relaksasi otot progresif. Caranya simple. Tegangkan satu kelompok otot, misalnya kepalan tangan Anda, sekuat tenaga selama 5 detik, lalu lepaskan sepenuhnya, dan rasakan bedanya. Lakukan ini secara berurutan dari ujung kaki sampai ke otot wajah. Ini melatih tubuh dan pikiran Anda untuk mengenali perbedaan sensasi antara tegang dan rileks. Kedua, dan ini favorit saya, adalah pernafasan kotak atau box breathing. Teknik ini bahkan digunakan oleh pasukan elit Navy SEALs untuk tetap tenang di bawah tekanan ekstrim. Oke, box breathing. Bagaimana caranya? Sangat mudah diingat. Bayangkan sebuah kotak. Tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 4 hitungan, hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 4 hitungan, dan tahan dalam kondisi paru-paru kosong selama 4 hitungan. Itu satu siklus. Ulangi beberapa kali. Fokus pada hitungan akan memaksa pikiran Anda berhenti berkelana ke hal-hal yang cemas, dan secara fisiologis akan menenangkan sistem saraf Anda. Ini adalah tombol reset instan untuk respons stres. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita mulai dari orang yang bingung dengan penyakit misteriusnya. Sekarang kita tahu bahwa sains modern, lewat PNI, telah memvalidasi kalau pikiran dan tubuh itu satu tim. Kita juga belajar bagaimana luka batin, konflik, dan emosi terpendam bisa berbicara lewat gejala fisik yang nyata. Dan terakhir, kita melihat bagaimana hipnoterapi menawarkan pendekatan terstruktur, bukan untuk melawan gejala, tapi untuk menjadi detektif, menemukan akarnya di pikiran bawah sadar, dan menulis ulang program yang sudah tidak lagi relevan. Betul. Jika kita melihat gambaran besarnya, gangguan psikosomatis itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa sistem adaptasi tubuh Anda yang luar biasa canggih telah bekerja terlalu keras terlalu lama sampai akhirnya mengalami error. Jadi, pemulihan bukanlah tentang menjadi lebih kuat atau lebih tabah. Ini tentang menjadi lebih baik dalam mendengarkan dan mendidik ulang sistem saraf Anda untuk kembali merasa aman. Ini tentang memutus siklus rasa takut dan nyeri yang telah tercipta. Kalau begitu, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika pikiran bawah sadar Anda punya kekuatan untuk secara otomatis menciptakan gejala fisik yang begitu nyata dan kompleks, seperti migrain, iritasi usus, atau nyeri kronis, tanpa sedikit pun perintah sadar dari Anda, bayangkan potensi penyembuhan luar biasa yang juga dimilikinya jika Anda belajar bagaimana memberinya instruksi yang tepat. Pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi apakah pikiran dapat mempengaruhi tubuh, melainkan pesan apa yang selama ini tanpa sadar Anda kirimkan ke tubuh Anda setiap hari.